Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 11, siapa namamu? Su Chen bertanya. Aku, selamatkan, Pangeran Yu ingin berteriak. Namun, kata-kata itu belum keluar dari mulutnya ketika dimasukkan kembali oleh Su Chen. Su Chen mengarahkan jarinya ke arah Pangeran Yu, yang wajahnya berubah menjadi ekspresi sedih. Su Chen berkata dengan teduh, kamu tidak akan memiliki kesempatan kedua. Aku akan bertanya sekali lagi, siapa namamu? Saat dia berbicara, dia melepaskan cengkeramannya. Pangeran Yu menjawab dengan gemetar, namaku Yu Tian Li. Paling tidak, dia tidak berbohong tentang nama belakangnya, artinya nama ini kemungkinan besar adalah kebenaran. Su Chen membawa Yu Tian Li dan berjalan kembali ke arah asalnya saat dia berkata kepada Si Mingfeng, temui aku di pintu masuk. Semua orang bergegas. Su Chen dengan cepat berteleportasi melewati lapangan terbuka, melewati Blue Sentinel Light, dan melompati tembok. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol obat dan memaksanya masuk ke tenggorokan Yu Tian Li, lalu mulai mencekik Yu Tian Li. Lakukan apa yang saya katakan. Bayangkan Anda adalah seekor ular, kendalikan energi asal dalam tubuh Hemu dan panjangkan tubuh Hemu. Ular, mata Yu Tian Li berguling ke belakang kepalanya. Cepat, hanya dengan menjadi ular kamu akan terhindar dari tercekik sampai mati olehku, kata Su Chen dengan muram. Tubuh Yu Tian Li perlahan mulai memanjang. Su Chen bahkan tidak menunggu dia selesai berubah menjadi ular sebelum mendorongnya melalui lubang kecil. Saat ini, Si Mingfeng sudah tiba. Ketika dia melihat bahwa Su Chen tidak datang tetapi mendorong keluar lemak melalui lubang, dia bertanya dengan kaget, apa yang kamu lakukan? Awasi dia untukku. Aku akan pergi menyelamatkannya dan rencana kita pada saat yang bersamaan. Rencananya sudah gagal tidak? Belum waktunya untuk menyerah, jawab Su Chen. Aku akan menggunakan identitas orang ini, menyelamatkan Hesu, dan menyelesaikan misi kita sementara itu. Bantu saya menginterogasinya dan mencari tahu semua yang dia ketahui, lalu beritahu saya. Dia melompat kembali ke dinding dan menghilang. Tembok kastil Laina Barat, yang dianggap tak tertembus, telah dieksploitasi oleh Su Chen dan Hesu 4 kali dalam satu malam. Ketika mereka melihat Su Chen menghilang lagi ke kastil Laina Barat, semua orang tercengang. Apakah pria itu gila? Dia benar-benar gila. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Semua orang menoleh untuk melihat Si Mingfeng. Si Mingfeng melirik ke tempat Su Chen menghilang sebelum mengertakkan gigi dan berkata, ayo pergi sekarang dan tunggu sinyal berikutnya. Dia berbalik dan berjalan menuruni lereng. Orang-orang di dalam kastil sudah mulai keluar dari kastil, mencari di sekitarnya. Kong Cheng berkata dengan marah, rencananya telah gagal. Apakah kalian semua menunggu untuk mati? Jika terserah saya akan segera pergi. Night Demon berteriak, jika kamu ingin pergi, pergilah. Tetapi salah satu orang kami masih di sana, dan Su Chen masih di sana. Saya tidak akan pergi. Apakah kamu ingin mati bersama dengan idiot itu? Mata Kong Cheng merah karena marah. Mungkin, jawab Si Mingfeng. Mungkin kita semua gila. Tapi tanpa kegilaan, bagaimana bisa menghasilkan keajaiban? Pangeran Kong, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tidak ada bedanya bagi kami apakah kamu ada di sini atau tidak. Ketika Kong Cheng mendengar ini, dia membeku. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk beberapa waktu. Setelah kembali ke kastil lagi, Su Chen menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan ke aula utama. Aula utama sudah dikunci. Setiap orang di sana sedang diinterogasi. Namun, Su Chen diperlakukan dengan cukup baik karena dia bukan individu ras pasir melainkan seseorang dari klan Zhu. Karena Zhu Xianyao telah berlari jauh-jauh ke wilayah ras pasir, dia pasti membawa lebih banyak orang bersamanya daripada hanya Zhu Baiyu. Namun, yang lain tidak memiliki wewenang untuk menghadiri negosiasi. Orang-orang ini juga berada di dalam aula utama sekarang. Ketika mereka melihat Su Chen datang, salah satu anggota klan Zhu berkata, Tianyang, kemana kamu pergi? Tianyang, dia Tianyang, dasar gendut? Dari mana kau berani berbohong padaku seperti itu? Su Chen menutup mulutnya dan berkata, siksa dia sedikit lagi, lalu tanyakan siapa orang yang aku hadapi. Pada saat yang sama, dia berjalan ke depan dan berkata, saya sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Alasan utama dia berbicara dengan si gendut tadi adalah karena dia perlu mencari tahu seperti apa suaranya. Peniruan Su Chen cukup akurat, beberapa orang menyusup ke dalam kastil, jadi agak kacau sekarang, jangan berkeliaran, kata orang itu. Dia adalah Zhao Jingwen, kapten pengawal Zhu Xianyao. Orang dengan Zhu Xianyao disebut Zhu Baiyu, pilar ke-6 klan Zhu. Si Mingfeng sedang menginterogasi Yu Tianyang saat mereka bergegas pergi. Si kecil gemuk tidak tahan dan hanya bisa memperkenalkan para penjaga satu demi satu.
Lalu apa identitasnya sendiri? Su Chen terus berpura-pura mencari makanan sambil menundukkan kepalanya, menyembunyikan dirinya di antara semua kekacauan itu. Sepupu Zhu Xianyao, dan tunangannya, Su Chen hampir memuntahkan apa yang dia makan, tunangan. Itu yang dia katakan, konfirmasi itu untukku. Sesaat kemudian, suara Si Mingfeng terdengar. Sudah dikonfirmasi, dia benar-benar, dia berasal dari klan naga babi Yu. Babi naga babi berperut besar, ya, naga babi berperut besar. Su Chen tertegun, garis keturunan kaisar iblis lainnya, jadi mengapa pria itu begitu lemah, aku langsung bisa menjatuhkannya. Biarkan aku bertanya padanya dengan sangat cepat, jawab Si Mingfeng. Sesaat kemudian, Su Chen mendengar tangisan sedih Yu Tianyang meskipun ada keributan. Si Mingfeng menjawab segera setelah itu, karena garis keturunannya belum terbangun. Naga babi berperut besar tidak seperti garis keturunan lainnya, garis keturunan mereka terbangun jauh kemudian dan dirangsang oleh makan dalam waktu lama. Sebelum itu, pondasi mereka tidak berubah sama sekali. Karena itu, dia tidak banyak berkultivasi dan hanya fokus pada makan dan tidur. Hanya ketika garis keturunannya terbangun barulah masa kultivasinya dimulai. Sepertinya keberuntunganku cukup bagus, jawab Su Chen. Mengapa Zhu Xianyao bertunangan dengan rakus bodoh ini? Klan Zhu dan klanmu adalah teman baik. Ketika garis keturunan naga babi perut besar dan rubah pemikat Slihard digabungkan, ada kemungkinan untuk membentuk varian garis keturunan yang lebih kuat. Meskipun tidak dapat diteruskan, itu sangat kuat, dan kecakapan tempur orang itu tidak akan lebih rendah dari keluarga kekaisaran. Tidak terlalu banyak kombinasi seperti ini, klan Zhu dan Yu adalah dua contohnya. Lalu apakah Zhu Xianyao menyukai tunangannya ini? Tentu saja tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Su Chen, Si Mingfeng tertawa kecil. Su Chen, bagaimanapun, menghela nafas lega, itu kabar baik, aku tidak perlu mendekati wanita itu. Dia baru saja selesai berbicara ketika Zhao Jingwen berjalan mendekat. Pangeran Yu, nona muda telah meminta untuk berbicara denganmu. Su Chen hanya bisa mengikuti Zhao Jingwen tanpa daya. Karena Zhao Jingwen berada tepat di sebelahnya, dia tidak bisa berkata banyak kepada Si Mingfeng. Syukurlah, Si Mingfeng mengerti apa yang sedang terjadi dan sudah mulai menginterogasi Yu Tianyang untuk informasi lebih lanjut. Dia mengikuti Zhao Jingwen ke ruang samping. Zhu Xianyao ada di ruangan itu, tapi Zhu Baiyu tidak, begitu pula Pal. Su Chen menghela nafas lega saat melihat itu. Orang yang paling dia takuti saat ini adalah individu ras pasir yang telah melihat melalui penyamaran Hesu. Dia jelas memiliki kemampuan investigasi yang sangat kuat dan dapat melihat melalui semua jenis teknik penyembunyian dan penyamaran. Selain dia, Su Chen juga takut pada Zhu Baiyu, keberadaan alam gemetar cahaya. Meskipun kultivator alam gemetar cahaya mungkin tidak memiliki jurus yang tepat untuk melihat melalui penyamaran Su Chen, mereka masih sangat tanggap, bahkan jika mereka tidak dapat membuka kedoknya secara langsung, mereka dapat merasakan bahkan perbedaan kecil dalam aura, pola berjalan, ucapan, fluktuasi energi asal, kebiasaan, dan dengan cepat menentukan bahwa ada sesuatu yang salah. Kemampuan mereka untuk mengamati lingkungan mereka sangat tajam dan tepat. Ingin mengelabui mereka bukanlah hal yang mudah, jadi Su Chen harus sangat berhati-hati. Dia tiba di kamar dan berkata, Yao Yao, apakah kamu mencariku? Zhu Xianyao bahkan tidak berbalik. Panggil aku Yao Yao sekali lagi dan aku akan merobek lidahmu. Sangat bagus, setidaknya dia tidak salah memanggil nama. Bab 12, dibandingkan saat itu, penampilan Zhu Xianyao tidak banyak berubah. Dia masih cantik murni, tetapi temperamennya telah berubah drastis. Zhu Xianyao saat itu sangat menarik dan menyenangkan, sehingga siapapun yang melihatnya ingin memeluknya. Aura Zhu Xianyao saat ini telah berubah 180 derajat. Dia tidak memperhatikan ketika dia berada jauh, tetapi sekarang dia sudah dekat, itu menjadi jelas. Meskipun Zhu Xianyao masih anggun, dia tidak lagi lemah lembut. Meskipun dia cantik, dia tidak lagi menawan. Meskipun dia masih penuh dengan kehidupan, dia telah kehilangan kesuciannya. Dia seperti bunga yang bertahan dari badai salju, berubah dari bunga butang menjadi mawar bersalju. Alisnya dingin, wajahnya dingin, dan bahkan tatapannya dingin. Ini membuat Su Chen merasa sedikit terkejut. Dia sangat menyadari bahwa sikap Zhu Xianyao sebelumnya bukan karena dia dilahirkan seperti itu tetapi karena itu adalah hasil dari pelatihan terus-menerus setelah kelahirannya. Lagi pula, wanita dengan garis keturunan Slihard Fox harus memesona untuk membingungkan target mereka. Tapi ada apa dengan Zhu Xianyao saat ini? Sikap mulia dan keren semacam ini tidak dimaksudkan untuk memikat orang agar semakin dekat, tetapi untuk menjauhkan mereka ribuan kilometer. Dan sikap dan aura seperti ini jelas bukan sesuatu yang muncul dalam semalam tetapi merupakan kebiasaan yang berkembang dalam jangka waktu yang lama. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kehadiran yang begitu besar.
Su Chen memfokuskan kembali dirinya dan menundukkan kepalanya saat dia berkata, katakan saja untuk apa kau memanggilku ke sini. Suara ini sangat sengau dan konyol, tapi itu sejalan dengan bagaimana Yu Tianyang biasanya berperilaku di depan Zhu Xianyao. Beberapa manusia mencoba menyusup lebih awal, tapi mereka bukan milik kita. Izinkan saya bertanya kepadamu, apakah kamu memberitahu orang lain tentang apa yang harus kami lakukan di sini? Zhu Xianyao bertanya dengan dingin. Su Chen membeku. Zhu Xianyao mengira ini semua karena Yu Tianyang tidak bisa tutup mulut dan memberitahu orang lain. Tetapi ketika dia memikirkannya, itu tidak terlalu mengejutkan. Mereka datang sejauh ini untuk mendiskusikan berbagai hal dengan ras pasir, jadi bagaimana bisa manusia lain menyusup tanpa alasan? Tidak ada yang terjadi di kastil Laina Barat selama bertahun-tahun, jadi mengapa ada orang yang mencoba masuk ke kastil tepat ketika Zhu Xianyao dan yang lainnya memutuskan untuk datang dan berkunjung? Apakah ini suatu kebetulan, atau apakah ini skema miliknya? Akan aneh jika Zhu Xianyao tidak curiga. Nyatanya, bukan hanya Zhu Xianyao yang curiga. Bahkan Pal telah menyadari hal ini, tetapi dia tidak segera bertindak. Mungkin dia sedang menunggu Zhu Xianyao memberinya penjelasan. Menyadari hal ini, hati Su Chen tersentak. Dia berkata dengan terbata-bata, ini. Dia sengaja ragu-ragu dan tidak berbicara. Zhu Xianyao berkata, kamu memberitahu Zhu Xianling, bukan? Su Chen tidak tahu siapa Zhu Xianling ini, tapi dia masih memanfaatkan kesempatan itu dan menganggukkan kepalanya. Kamu sampah, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memberitahu dia? Zhu Xianyao berteriak marah. Su Chen menggosok bagian belakang kepalanya, saya. Dia masih membuang-buang waktu ketika seorang lelaki tua di samping berbicara, Nona muda, Anda tahu bahwa garis keturunan Pangeran Tianyang belum terbangun. Dengan teknik Nona muda kedua, sangat sulit baginya untuk bertahan. Bahkan jika dia tidak tahan, dia setidaknya harus memberitahuku lebih awal sehingga aku bisa mempersiapkan diri. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Negosiasi kami baik-baik saja, tetapi orang-orang tiba-tiba mencoba menyusup ke kastil. Apakah dia ingin mencoba dan mengacaukan rencanaku dengan kekacauan? Atau apakah dia ingin mencoba dan membunuh Pal untuk menjebakku? Kata Zhu Xianyao dengan marah. Su Chen belum pernah melihat Zhu Xianyao berbicara dengan sikap marah seperti itu. Mungkin Zhu Xianyao yang dia lihat sebelumnya adalah seseorang yang hidup dalam penyamaran dan tidak pernah nyata. Zhu Xianyao saat ini tampak sedikit lebih tulus baginya. Dia terbuat dari daging dan darah dan memiliki temperamen yang cukup, dan bahkan sedikit sikap tomboy. Sikap tomboy ini jelas tidak disukai kebanyakan pria, jadi Zhu Xianyao tidak pernah menunjukkannya secara terbuka. Baru sekarang Su Chen melihat sisi dirinya yang ini. Su Chen berpikir sejenak, tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya saat dia berkata, pemimpin mereka tidak marah dan tidak melawan kita. Tidak peduli apa tujuan mata-mata itu, bisa dibilang mereka gagal dalam misi mereka kali ini. Saya pikir apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menginterogasi penjahat dan mencari tahu apa targetnya, serta apa langkah mereka selanjutnya. Dia mengatakan ini dengan jelas dan ringkas, bahkan membuat Zhu Xianyao sedikit terkejut. Kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang masuk akal sekali. Su Chen tidak khawatir Zhu Xianyao akan mencurigainya karena apa yang dia katakan. Meskipun Yu Tianyang terlihat seperti orang bodoh, penampilan luarnya tidak selalu sesuai dengan situasi aslinya. Yu Tianyang telah mencoba berbohong kepada Su Chen bahkan setelah dia jatuh ke tangan Su Chen, menunjukkan bahwa dia bukan orang bodoh. Lebih penting lagi, orang memiliki banyak karakteristik berbeda dan seringkali sulit untuk dipahami. Dimungkinkan untuk memberi mereka stereotip tertentu, tetapi mereduksinya menjadi seperangkat aturan dasar adalah hal yang mustahil. Karena itu, tidak peduli seberapa banyak kata-kata Su Chen sepertinya tidak bisa keluar dari mulut Yu Tianyang, Zhu Xianyao tidak akan mencurigainya. Anda tidak akan mencurigai teman yang biasanya bodoh menjadi orang lain hanya karena mereka berkata sesuatu yang cerdas dari waktu ke waktu, kecuali itu mulai terjadi terus-menerus dan seluruh kepribadian mereka telah berubah. Namun, metode penemuan melalui perbandingan ini membutuhkan banyak waktu. Su Chen perlu berbicara secara terbuka tentang menginterogasi He Su untuk menghubunginya tanpa dicurigai. Nona muda, pemimpin Pal mungkin tidak mengizinkan kita menginterogasinya, kata lelaki tua itu. Jangan khawatir tentang itu, saya akan membicarakan semuanya dengan Pal. Saya perlu memastikan bahwa orang ini tidak datang ke sini untuk mengincar kita, kata Zhu Xianyao sambil berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Zhu Xianyao kembali dengan ekspresi lelah. Dia setuju. Pal bukan idiot. Klan Zhu datang dengan permintaan dan tidak punya alasan untuk melawannya dalam situasi seperti ini. Selain itu, jika mereka ingin membunuh Pal, mereka tidak akan mengirim kultivator alam pembukaan yang. Karena itu, dia menerima apa yang dikatakan Zhu Xianyao dan percaya bahwa kemungkinan lawan klan Zhu sengaja membuat masalah.
Tentu saja, dia tidak menerima alasan itu begitu saja, dia dengan kasar memeras Su Xianyao lagi, menyebabkan dia menjadi pucat karena marah. Itu semua karena bajingan terkutuk itu, membuatku kehilangan 100.000 origin seton tambahan. Orang ini tidak akan menerima pembayaran dengan mencicil dan hanya menginginkan hadiah satu kali. Dia sama sekali tidak memiliki wawasan jangka panjang, kutuk Su Xianyao dengan marah. Dia terlalu sering ditipu. Bahkan orang yang paling bodoh pun akan mulai berhati-hati ketika mereka sudah cukup dibohongi. Dan dia tidak sebodoh itu. Zhu Baiyu tertawa ketika dia masuk ke kamar, menggendong He Su di atas bahunya. Saat melihat Zhu Baiyu tiba, Su Chen menundukkan kepalanya dalam diam. "Paman ke-6," kata Zhu Xianyao dengan suara rendah, jelas gelisah. "Jangan khawatir," jawab Zhu Baiyu. "Orang-orang ras pasir itu sudah tidak ada lagi, jadi jangan ragu untuk berbicara." Setelah mendengar ini, Su Chen merasakan jantungnya tersentak. Jadi Zhu Xianyao dan yang lainnya sebenarnya memiliki tujuan lain untuk datang ke sini, mendirikan pijakan di negara Longsang untuk bertarung dengan kuil abadi itu semua bohong. Zhu Baiyu menurunkan He Su, lalu kembali dan duduk di sebelah Zhu Xianyao, bersiap untuk memulai interogasi, yang lain berdiri di belakang mereka. Zhu Xianyao tidak menyukai Yu Tianyang, tetapi Zhu Baiyu tampaknya tidak memiliki masalah dengannya. Dia berkata dengan lembut, "Tianyang, kamu juga boleh duduk. Kenapa kamu berdiri di sana seperti kamu seorang pelayan?" Su Chen menunduk dan menjawab, "Tianyang mengacau dan memberitahu nona muda kedua bahwa kita akan datang ke sini, menyebabkan masalah ini terjadi. Itu sebabnya Tianyang tidak berani duduk." Zhu Baoi tertawa, "Saya sudah tahu soal ini. Itu bukan sepenuhnya salah Hemu. Jangan khawatir, duduklah." Oh, Su Chen pura-pura duduk dengan canggung. Di saat-saat lalai, sebuah benda jatuh dari pakaiannya, berguling ke depan hingga berhenti di kaki He Su. Ketika dia melihat benda itu, mata He Su berbinar. Bab 13, di bawah kaki He Su ada manik ungu yang bersinar. Ketika Su Chen melihat bahwa dia telah menjatuhkannya, dia buru-buru berlari untuk mengambilnya, lalu berbalik dan membungkuk kepada Zhu Xianyao sambil berkata, "Maaf, saya menjatuhkan sesuatu." Zhu Xianyao memutar matanya. "Apa yang kamu lakukan membawa-bawa perhiasan wanita? Duduk kembali." Zhu Baiyu tertawa, "Dia mungkin membelinya untukmu, tapi dengan sikapmu yang galak dia tidak berani memberikannya padamu." Zhu Xianyao mendengus, "Aku paling benci sikapnya yang tidak berguna itu." Zhu Baiyu menghela nafas. Awalnya dia tidak seperti ini, tapi setiap kali dia melihatmu dia seperti tikus di depan kucing, itu berarti dia benar-benar menyukaimu. Itulah sebabnya dia selalu gugup di dekatmu dan tidak bisa bersikap seperti dirinya sendiri. Zhu Xianyao memalingkan wajahnya dengan cemoohan, "Saya berharap dia akan mengalahkan dan menaklukkan saya seperti pria sejati daripada mengikuti saya sepanjang waktu seperti anak anjing karena perintah orang tuanya." "Jika Anda mengatakannya seperti itu, maka orang yang Anda sukai seharusnya adalah Su Chen," kata Zhu Baiyu. Setelah mendengar namanya sendiri dalam percakapan, Su Chen merasa jantungnya berdetak kencang, tetapi dia terus bersikap acuh tak acuh saat dia duduk. Ekspresi Zhu Xianyao tenggelam. "Paman ke-6, bahkan jika aku menghormatimu dan memanggilmu pamanku, kamu tidak bisa mempermalukanku seperti ini. Penghinaan yang ditimpakan Su Chen kepadaku adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan, dan bahkan jika aku melupakannya, aku akan mengingatnya kembali." Ketika Su Chen mendengar ini, dia terkejut. Bukankah dia sudah mengurus hal-hal itu? Mengapa Zhu Xianyao masih sangat membencinya? Di mana dia melakukan kesalahan? Saat dia masih merenungkan hal ini, Zhu Xianyao berkata kepada He Su, "Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini?" He Su melirik Zhu Xianyao dan yang lainnya, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, Itu adalah nona muda kedua Zhu." "Aku tahu itu dia, wanita terkutuk itu tidak pernah punya niat baik," kata Zhu Xianyao sambil membanting meja. "Mengapa dia mengirimmu ke sini?" kata Zhu Baiyu. Ini, He Su membuka dan menutup mulutnya beberapa kali saat dia menoleh untuk melihat Su Chen. "Saudaraku, bagaimana saya harus menjawab pertanyaan itu?" Ya, setelah melihat manik-manik kaca bernoda ungu, He Su tahu bahwa lemak di depannya kemungkinan besar adalah Su Chen. Dia terkejut dengan keberanian Su Chen, bahwa Su Chen memiliki nyali untuk tidak lari bahkan dalam keadaan seperti ini. Jejak harapan juga muncul di hati He Su. Karena apa yang dikatakan Su Chen sebelumnya, He Su menindaklanjuti dengan mengatakan bahwa dia telah dikirim ke sini oleh nona muda kedua, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa setelah itu. Ledakan tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara dan melihat manik-manik kaca Patri Valet di tangannya telah pecah. Seolah-olah dia gugup di bawah tatapan semua orang, Su Chen menggosok lehernya dan tergagap, "Rusak, hancur, aku merusaknya." Zhu Xianyao memutar matanya dengan sedih. He Su segera tercerahkan, "Runtuh,
merusak kamu. Merusak rencanamu? Zhu Baiyu mengerutkan kening, tidak mampu menahan kecepatan bicaranya yang lambat. Iya ya, kata Hesu berulang kali. Pada saat ini, dia sudah jelas bahwa rencana Su Chen adalah membuat mereka percaya bahwa Hesu telah dikirim ke sini oleh nona muda kedua. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mencoba dan bekerja sama dengan Su Chen sebaik mungkin. Kemampuan. Ketika dia menyadari hal ini, Hesu tahu bagaimana menanggapi begitu Zhu Xianyao menanyakan lebih banyak tentang rencana terperinci. Nona muda kedua menyuruhku menyusup ke kastil dan mencari peluang untuk menciptakan kekacauan. Semuanya untuk merusak negosiasimu. Hasil terbaik adalah membunuh Pal dan kemudian menyalahkan Anda. Su Chen mulai mengacungkan jempol ke dagunya. Hesu tahu bahwa Su Chen memberitahunya bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kondisi mentalnya menjadi jauh lebih tenang, dan kebohongannya juga mengalir lebih lancar. Aku hanya bertindak di bawah perintahnya. Selain kamu, apakah mereka mengirim orang lain? Zhu Xianyao bertanya. Su Chen sedikit menganggukkan kepalanya. Hesu memahami niatnya dan buru-buru berkata, ya, beberapa orang lainnya ikut denganku. Kami awalnya mengatakan bahwa kami akan pindah bersama, tetapi saya serakah dan datang sendiri. Jangan bunuh aku, jika mereka datang lagi, saya dapat membantu Anda menemukan mereka. Su Chen mulai menggosokkan ibu jarinya ke wajahnya. Kebohongan itu terlalu indah, dan diceritakan dengan sempurna. Tanpa diduga, Zhu Xianyao mengerutkan kening dan berkata, tidak, itu tidak benar, dia berbohong. Su Chen dan Hesu sama-sama terkejut. Zhu Xianyao menatap tajam ke arah Hesu. Garis keturunan Slihard saya adalah yang terbaik dalam memanipulasi pikiran dan sangat peka terhadap perubahan keadaan pikiran seseorang. Anda berani berbohong kepada saya dan berpikir Anda bisa lolos begitu saja. Katakan padaku, siapa kamu sebenarnya? Apa tujuanmu datang ke sini? Su Chen mengutuk diam-diam, bagaimana dia bisa mengabaikan hal ini? Siapapun yang mahir memanipulasi kesadaran memiliki kemampuan tertentu untuk menentukan apakah seseorang berbohong. Namun, kemampuan investigasi ini hanya bekerja pada orang yang kekuatan kesadarannya rendah. Zhu Xianyao tidak akan tahu apakah seseorang seperti Su Chen, yang memiliki kesadaran yang kuat, mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Namun, Hesu jelas tidak memiliki kemampuan ini, dan dia langsung diekspos oleh Zhu Xianyao. Su Chen menarik ibu jarinya dan mengepalkan tinjunya. Apakah Hesu dapat memahami niatnya atau tidak tergantung pada kemampuan perseptifnya. Sesaat kemudian, Hesu berkata, itulah kebenarannya, suka atau tidak. Ya, itulah tujuan Su Chen, jangan mengakuinya bahkan jika Anda dipukuli sampai mati. Karena mereka tidak bisa berbohong, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan, dia tidak bisa membocorkan tujuan mereka datang ke sini bagaimanapun caranya. Jejak kemarahan melintas di mata Zhu Xianyao, kau hanya mempersulit dirimu sendiri, Jingwen. Saya mengerti. Zhao Jingwen melangkah maju dan meletakkan jarinya di tubuh Hesu. Tusukan jari ini menyebabkan seluruh tubuh Hesu mulai kejang. Dia melengkungkan tubuhnya, jelas dalam kesakitan yang luar biasa, dan sepertinya matanya akan menonjol keluar dari rongganya. Sesaat kemudian, Zhao Jingwen menarik jarinya. Zhu Xianyao berkata, katakan padaku, siapa kamu, dan apa tujuanmu? Hesu menatap langit dan mulai tertawa. Jingwen, Zhu Xianyao berkata dengan kasar. Jari itu turun lagi, ini berlanjut beberapa kali lagi. Hesu tersiksa dalam 1 inci dari hidupnya, tetapi dia terus menggertakkan giginya dan tetap diam. Ketika Zhu Xianyao telah belajar dengan Su Chen, dia telah memperoleh pemahaman kasar tentang jurus klan Zhu, dan dia sangat jelas tentang kekuatan jari penggosok kesadaran klan Zhu. Jenis siksaan yang ditimbulkan oleh skill ini sudah cukup untuk membuat orang berharap mereka mati. Satu-satunya alasan Hesu masih bertahan sampai sekarang, selain kemauannya yang kuat, adalah karena dia masih memiliki harapan. Harapan inilah yang membuatnya bertahan, tapi jika terus seperti ini, mungkin dia akan mulai merasa hidup jauh lebih buruk daripada mati. Itu akan menjadi saat dia akan menyerah. Saat menyadari hal ini, Su Chen tiba-tiba berdiri dan mulai berteriak, Yao Yao, aku mencintaimu. Semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah mereka akan pingsan. Zhu Xianyao menatap Su Chen dengan kaget, kamu Tianyang, apa yang kamu lakukan? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentangku, aku akan selalu mencintaimu, dan hanya kamu, saya tidak akan sopan kepada siapapun yang menyakiti Anda tidak peduli siapa mereka. Saya ingin Anda melihat bahwa saya juga seorang pria, aku punya cukup keberanian untuk melakukan apapun untukmu. Saat dia berbicara, dia berjalan ke Hesu, menangkapnya, dan mulai berteriak, terlepas dari siapa kamu, jika kamu berani menyakiti Yao Yao saya tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan mulai memukuli Hesu dengan keras. Semua orang tercengang dengan apa yang dilakukan Su Chen, dan tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya.
Su Chen benar-benar menempatkan banyak kekuatan di balik pukulannya, dan karena He Su telah diikat sepenuhnya dan tidak memiliki cara untuk membela diri, rentetan pukulan yang mendarat di wajahnya menyebabkan darah beterbangan kemana-mana. Namun bagi He Su, rasa sakit dari pemukulan fisik ini jauh lebih sedikit daripada rasa sakit yang ditimbulkan oleh jari penggosok kesadaran. Pada saat yang sama, Su Chen masih menyerang kepalanya dengan marah, membuatnya pusing. He Su merasa pandangannya kabur, bahkan saat pandangannya menjadi redup, mata Su Chen tetap fokus, cahaya aneh berkedip di mata Su Chen, dan kesadaran He Su ditarik oleh cahaya aneh itu sampai dia jatuh ke dalamnya. Kemudian, dia berkata, "Orang yang dikirim nona muda kedua untuk saya bunuh bukanlah Pal, itu kamu." Tinju Su Chen mendarat di kepalanya, menjatuhkannya sepenuhnya. Bab 14, Zhu Xianyao berdiri di dekat jendela dan menatap ke kejauhan. Untuk beberapa alasan, dia merasa seluruh tubuhnya kehabisan energi. Su Chen berdiri tepat di belakangnya, tidak berani berbicara. Saat ini, mereka berada di kamar Zhu Xianyao. Lebih khusus lagi, mereka berada di kamar yang telah disiapkan Pal untuk Zhu Xianyao. Su Chen tidak tahu mengapa Zhu Xianyao tiba-tiba memanggilnya. Dia hanya bisa berdiri di sudut, bisu dan gelisah. Saat ini, kepengecutannya adalah sumber perlindungan terbesarnya. Sesaat kemudian, Zhu Xianyao perlahan berkata, "Saat Xianling dan aku masih muda, kami berteman baik. Dulu, kami sering pergi bersama menangkap ikan di sungai dan memanjat pohon mencari sarang burung seperti bocah liar." Temperamen Xianling sangat lembut saat itu, setiap kali dia bertengkar dengan seseorang, dia akan berdiri di samping dan menangis, dan saya akan selalu membelanya. Saya ingat suatu kali dia diintimidasi oleh salah satu anak laki-laki paman kedua. Aku berjalan ke sana dan memukul bajingan itu, lalu menyeretnya untuk meminta maaf padanya. Pada saat itu, Xianling berkata bahwa memiliki saya sebagai kakak perempuan adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padanya. Su Chen menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Terbukti, kebohongan He Su telah memicu keadaan pikiran tertentu di mana dia benar-benar membenamkan dirinya. Suasana hati seperti ini perlu dilampiaskan sebelum bisa diangkat. Sederhananya, dia hanya membutuhkan audiensi. Tapi dia tidak tahu mengapa dia memilihnya. Zhu Xianyao melanjutkan, "Tapi aku tidak tahu kapan Xianling berhenti memikirkan kami seperti ini. Dia semakin membenci saudara perempuannya ini karena dia merasa keberadaanku menghentikannya untuk mewarisi posisi patriark klan Zhu. Dia merasa dia lebih baik dari saya dalam semua aspek yang berbeda ini kecuali usia. Jadi dia tidak puas dengan situasinya. Akhirnya, dia dan saya tidak bisa saling berhadapan, dan aku sangat keras kepala saat itu, selalu menyuruhnya melakukan ini dan itu karena senioritasku, memaksanya untuk mendengarkanku. Ketidakbahagiaannya denganku mungkin juga karena keras kepalaku saat itu." Saat dia sampai di titik ini, suara Zhu Xianyao sudah sangat berat. "Pertempuran di Hidden Dragon Institute adalah kerugian terbesar yang pernah saya derita sepanjang hidup saya. Paman 11 meninggal, dan saya bahkan kehilangan ingatan saya tentang periode waktu itu. Saya bahkan diberi banyak kebohongan oleh sekelompok orang. Klan saya bahkan terlibat dalam konflik antara 6 klan bangsawan garis darah dan kuil abadi." Saat mendengar ini, Su Chen merasa jantungnya mulai berdebar kencang. Dia tahu tentang itu. Zhu Xianyao melanjutkan, "Xianling merasa waktunya telah tiba. Dia mencoba menarik pengaruh dari manapun dia bisa. Semuanya dalam upaya merusak statusku sebagai penerus. Namun, dia masih agak terlalu terburu-buru, dan saya cukup memberinya pelajaran. Apakah Anda pikir apa yang saya lakukan itu benar?" Su Chen tidak tahu hukuman macam apa yang dia berikan padanya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagaimanapun kamu menghukumnya, kamu benar." Zhu Xianyao tidak merasakan kebahagiaan apapun. Dia menghela nafas, "Aku tahu kamu akan mengatakan itu, Tianyang. Kamu orang yang baik, meskipun penampilanmu tidak spektakuler dan kamu sangat malas, itu bukan salahmu." Dahi Su Chen basah oleh keringat. Dia berpikir, "Kamu Tianyang, kamu telah melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk dirimu sendiri, bukan saja kamu mendapatkan evaluasi karena tidak memiliki penampilan yang spektakuler dan sangat malas, dia bahkan mengatakan bahwa itu bukan salahmu. Saya tahu sekarang bahwa saya terlalu banyak waktu itu. Mungkin itu karena aku sangat marah dan tantangan Xianling akhirnya memberiku kesempatan untuk mengeluarkannya. Aku seharusnya tidak mempermalukannya seperti itu." Zhu Xianyao menggelengkan kepalanya berulang kali. "Sebenarnya, aku sangat menyesalinya sekarang. Saya meminta maaf setelah itu, tetapi saya tahu dia tidak menerimanya. Dia sangat bangga dan sombong. Bagaimana dia bisa pasrah pada takdir kehilangan aku? Saya tahu bahwa dia akan mencoba dan melakukan sesuatu. Aku hanya tidak menyangka itu. Aku tidak menyangka dia akan melakukan sesuatu yang kejam ini." Nada suara Zhu Xianyao semakin tertekan, dan wajahnya terlihat berat. "Iya, pembunuhan dan perebutan posisi itu berbeda. Yang pertama menunjukkan bahwa semua taruhan dibatalkan.
Bahkan ketika Su Chen dan Su Keji pernah bertarung satu sama lain di masa lalu, mereka tidak pernah mencapai titik untuk mencoba saling membunuh. Orang hanya bisa mengatakan bahwa kebohongan ini telah memberikan pukulan telak bagi Zhu Xianyao. Setelah berpikir lebih lama, Zhu Xianyao kemudian berkata, "Lupakan saja, tidak ada gunanya membicarakan hal-hal ini denganmu. Saya sangat berterima kasih atas apa yang Anda katakan hari ini, dan saya sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Namun, Tianyang, kita bukanlah orang-orang yang berasal dari alam yang sama. Jika kamu pintar, setelah kita kembali, kamu harus membatalkan pertunangan itu, kita masih bisa menjadi teman baik." Su Chen berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku ingin kesempatan." Peluang, Zhu Xianyao tertegun. "Ya," Su Chen mengangguk, "kesempatan untuk membuktikan diri. Jika Anda belum jatuh cinta pada saya di akhir misi ini, saya akan pulang dan membatalkan pertunangan. Tetapi sebelum itu, maukah Anda memberi saya kesempatan lagi untuk membuktikan diri?" Zhu Xianyao menatap Su Chen dengan heran. "Kamu tampak sedikit berbeda hari ini." Su Chen menegakkan tubuh dan dengan sengaja mulai terbata-bata. "Orang-orang akan berubah. Jika Zhu Xianyao bisa berubah, aku juga bisa. Saya ingin menjadi pria sejati, tidak seperti saya sebelumnya." Ini adalah metode yang dipikirkan Su Chen untuk berurusan dengan Zhu Xianyao. Dengan cara ini, dia bisa mengakui ketidakpuasannya dengan dia di masa lalu dan menunjukkan bahwa dia bersedia berusaha dan berusaha menjadi lebih menonjol. Dengan cara ini, bahkan jika Zhu Xianyao menemukan bahwa Yu Tianyang berbeda dari sebelumnya, dia akan berpikir bahwa itu karena Yu Tianyang mencoba mengubah dirinya dan berhasil tumbuh dewasa. Paling tidak, dia tidak akan mencurigainya secepat itu. Dia melirik Su Chen untuk waktu yang lama, lalu tertawa. "Kamu benar-benar cukup berani. Ya, orang bisa berubah. Xianling berubah. Saya bisa berubah, dan Anda juga bisa berubah. Kita semua akan berubah, tapi mungkin tidak menjadi lebih baik." Su Chen dengan bijaksana tetap diam. Zhu Xianyao berpikir sejenak, agak linglung, lalu menghela nafas dan berkata, "Baiklah, aku berjanji padamu, Tianyang. Namun, jangan terlalu berharap. Bagi saya, tidak peduli seberapa banyak Anda berubah, saya tidak akan mengembangkan perasaan untuk Anda. Meski begitu, aku harap kamu bisa menunjukkan sisi dirimu yang lebih baik." Su Chen tersipu, dan berkata, "Kamu pasti akan jatuh cinta padaku." Saat dia berbicara, dia berbalik dan pergi. Ketika dia melihatnya bertingkah seperti itu, Zhu Xianyao tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa percakapan mereka dipantau oleh Si Mingfeng. Di sebuah ruangan kecil di Castle Garrison, Si Mingfeng melirik ke cermin dan kemudian berkata sambil terkekeh, "Sepertinya Pangeran Su kita sedang melakukan yang terbaik untuk mencoba dan memenangkan hati kecantikan itu untukmu." Dia berbalik dan menatap Yu Tianyang, yang diikat di sudut. Yu Tianyang balas menatapnya, ekspresinya dipenuhi ketakutan. Penjara bawah tanah Kastil Laina Barat, Hesu duduk di penjara, menatap kosong ke langit-langit, wajahnya dipukuli begitu parah sehingga dia tidak bisa dikenali, dan pangkal hidungnya telah dipatahkan oleh Su Chen, namun, kesadarannya masih utuh. Suara samar langkah kaki bergema di seluruh lorong penjara bawah tanah. Su Chen masuk dari luar, di sisinya ada penjaga ras pasir dan penjaga klan Zhu. Dia berhenti di depan pintu penjara dan menatap Hesu. Hesu merasa penglihatannya kabur sebelum dia muncul kembali di taman bunga. Di sekelilingnya ada bunga-bunga bermekaran dan burung-burung berkicau. "Ini, alam ilusiku, Anda pernah ke sini sebelumnya, ingat?" Su Chen menjawab dengan sedikit senyum. Di sini, Su Chen telah kembali ke penampilan aslinya. Hesu mengerti, alam ilusi ini diciptakan oleh Hemu, ya, awalnya digunakan untuk menjebak lawan, tapi aku tidak pernah menyangka bisa menggunakannya untuk komunikasi rahasia. Dua penjaga di sampingmu tidak akan memperhatikan ini, asalkan tidak terlalu lama. Kalau begitu mari kita buat singkat dan manis. Apa rencana lain yang kamu punya? Aku ingin kamu memberitahuku dulu di mana kamu menyembunyikan cincin asal. Bab 15, ada sebuah ruangan di sisi timur Kastil Laina Barat. Itu cukup luas, dan interiornya relatif teratur dan rapi. Itu adalah kamar Su Chen. Dia ada di sana sekarang, berdiri di dekat jendela dan menatap keluar seolah sedang berpikir keras. Namun kenyataannya, dia mendengarkan kata-kata Si Mingfeng. "Oke, itu saja materi yang kita miliki tentang Yu Tianyang dan klan Zhu. Sayangnya, Yu Tianyang juga tidak tahu apa motif sebenarnya mereka datang ke sini." Zhu Xianyao sangat berhati-hati. "Su Chen, apa yang kamu rencanakan selanjutnya?" Su Chen menjawab, "Pertama, kita harus membatasi kontak kita. Kemungkinan kita ditemukan terlalu tinggi dengan kultivator alam gemetar cahaya di sekitar. Mulai sekarang, kita akan menghubungi satu sama lain sekali sehari di pagi hari karena orang-orang paling tidak waspada selama periode waktu tersebut. Jika saya tidak datang mencari Anda, maka jangan mencoba dan mencari saya.
saya juga perlu memikirkan cara untuk melindungi Hesu. Jika saya ingin mencegah mereka membunuhnya, saya perlu membuat hidupnya lebih berharga. Si tua, saya ingin Anda membuat beberapa gerakan di luar sehingga Zhu Xianyao percaya bahwa adik perempuannya sebenarnya mengirim banyak orang untuk membunuhnya. Apakah layak membuat kerumitan seperti itu untuk satu orang? Apakah kuil abadi tidak menghargai nyawa anggotanya sendiri? Si Mingfeng tertawa, tidak, kami hanya terbiasa dengan kegagalan yang setara dengan kematian. Yah, aku belum terbiasa, dan aku juga belum gagal. Si Mingfeng terdiam sesaat sebelum berkata, oke, jadi sekarang apa? Sekarang kita menunggu, menunggu apa? Tunggu Pal pergi, kapan Pal akan pergi? Tentu saja setelah negosiasi bisnis selesai. 2 hari kemudian, di dalam salah satu kamar tamu di lantai 2 kastil, Pal dan Zhu Xianyao masih terkunci dalam negosiasi sengit satu sama lain. 10 juta batu asal, Anda harus membayar setidaknya 10 juta origin stone. Semua kondisi lain hanya bermakna jika dibangun di atas fondasi ini, kata Pal sambil menepuk perutnya yang besar. Di seberangnya adalah Zhu Xianyao, Zhu Baiyu, dan Su Chen. Setelah 3 hari negosiasi, semua kondisi selain satu pada dasarnya telah diselesaikan. Satu-satunya hal yang belum ditetapkan adalah uang muka. Zhu Xianyao dan Zhu Baiyu saling melirik sebelum Zhu Xianyao akhirnya berkata, kita bisa menyetujui syarat itu. Namun, kami tidak memiliki banyak pada kami. Jadi kami hanya dapat meminta klan untuk mengirimkannya. Ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Tidak masalah, Pal mengangguk dan setuju. Tidak peduli seberapa pendek pandangannya, dia cukup sabar untuk setidaknya menunggu selama 1 tahun. Baik, maka dari itu kami berharap selama periode waktu ini kami dapat terus tinggal di kastil ini. Tempat ini jauh dan relatif sepi, jadi sepertinya kita hanya bisa tinggal di sini. Selama kesepakatan kita aktif, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu suka. Pal tampaknya tidak keberatan sama sekali. Saat dia berbicara, dia menggerakkan tangannya. Seorang pelayan ras pasir mendekati Pal dan berlutut di depannya. Pal lalu berkata, pria ini adalah kapten penjaga kastil. Chuler, saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, karena wilayah yang saya miliki terlalu banyak hal yang harus saya tangani. Keamanan Anda di sini akan diawasi oleh Chuler. Chuler, bantu aku mengurus tamu-tamu terhormat ini. Individu ras pasir itu menundukkan kepalanya, dimengerti pemimpin yang terhormat. Su Chen, bagaimanapun, merasakan hatinya sedikit bergetar saat perasaan aneh muncul. Pada hari yang sama ketika negosiasi mereka selesai, Pal memimpin bawahannya dan kembali ke Istana Ali. Kastil Laina Barat kembali ke kedamaian sebelumnya, tetapi dengan beberapa tamu manusia tambahan dari negara lain. Malam itu, Su Chen sedang beristirahat di kamarnya sendiri ketika tiba-tiba dia mendengar suara ketukan dari pintunya. Itu adalah Zhao Jingwen. Nona muda telah meminta kehadiran Anda, katanya. Kali ini, Zhu Xianyao bertemu dengan Su Chen di kamarnya sendiri. Tetapi kali ini Su Chen tidak sendirian dengannya. Zhu Baiyu, kepala pelayan Zhu Jiu, dan Zhao Jingwen semuanya ada di sana, bersama sekelompok orang lainnya. Mereka semua adalah bawahan langsung Zhu Xianyao. Paman ke-6, Zhu Xianyao pertama kali melirik Zhu Baiyu. Zhu Baiyu mengangguk. Kami sudah mencari tempat itu, tidak ada senjata di sini yang bisa menguping kita. Periksa juga tubuh semua orang, kata Zhu Xianyao tiba-tiba. Su Chen merasakan jantungnya melonjak. Apakah ini kehati-hatian yang bijaksana, atau apakah mereka curiga terhadap sesuatu? Zhu Baiyu berjalan mendekat dan mulai mencari mereka satu persatu. Syukurlah, Su Chen telah agak siap untuk ini dan tidak membawa senjata transmisi bersamanya, memungkinkan dia untuk lulus ujian dengan lancar. Setelah memastikan bahwa semuanya aman, Zhu Xianyao melanjutkan, karena Pal bersikeras agar kami menyerahkan 10 juta batu asal, kami hanya dapat mengandalkan taktik penundaan ini. Dengan kata lain, mulai saat ini dan seterusnya kita hanya memiliki waktu 1 bulan untuk menyelesaikan rencana kita. Jadi mereka memang punya niat lain, mereka tidak pernah berencana menyerahkan bahkan 1 batu asal sejak awal. Ini semua tipuan. Begitu dia mendengar kata-kata Zhu Xianyao, Su Chen akhirnya bisa memastikan hal ini. Zhao Jingwen berkata, 1 bulan terlalu singkat. Pal belum menemukan rahasia yang tersembunyi di kastil ini setelah sekian lama, artinya simpanan Capius tidak akan mudah ditemukan. Su Chen merasa seperti ada ledakan di kepalanya. Capius. Jadi mereka juga ada di sini untuk harta rahasia Capius. Su Chen segera mengerti. Tidak diragukan lagi, Zhu Xianyao mengetahui masalah ini dari kuil abadi. Itulah sebabnya dia juga ada di sini. Lagi pula, klan Zhu telah berperang melawan kuil abadi selama beberapa tahun sekarang, dan mendapatkan informasi dan petunjuk yang tidak terkait langsung dengan masalah yang ada saat menginterogasi tawanan mereka adalah genesis yang sangat umum. Segala sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelum ini terjadi.
Zhu Xianyao dan yang lainnya tidak mengambil sikap tegas, sebaliknya, mereka telah menghubungi Pal dengan alasan membeli tambang emas BlackRock. Di permukaan, sepertinya tujuan mereka adalah untuk mendapatkan tambang dan membangun basis operasi di sini, tapi sebenarnya mereka berencana untuk menggeledah kastil. Segera setelah Pal setuju untuk membiarkan mereka tinggal di kastil ini, mereka juga mendapatkan hak untuk menggeledah kastil sesuka hati. Sebenarnya, ini jauh lebih dapat diandalkan daripada rencana Si Mingfeng. Lagi pula, mengendalikan keadaan pikiran seseorang tidak terkalahkan. Selama periode yang lama, akhirnya akan ditemukan, taktik Zhu Xianyao efektif untuk jangka waktu yang lama, dan kemungkinan terjadinya kecelakaan juga berkurang. Sayangnya, keberuntungan mereka tidak baik. Pal tidak akan terpancing oleh umpan mereka dan pada akhirnya hanya memberi mereka waktu 1 bulan. Tapi mengapa klan Zhu begitu tertarik dengan simpanan rahasia Capius? Apakah mereka terkena penyakit kuil abadi karena ingin menggali lubang di mana-mana? Zhu Xianyao berkata, itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap orang perlu mencari petunjuk dengan rajin. Benar, Tianyang. Saat mendengar Zhu Xianyao memanggil namanya, Su Chen tertegun, rencana ini melibatkan dia juga. Zhu Xianyao menghela nafas, kamu terus bertanya padaku sebelumnya mengapa aku membawamu ke sini, dan sekarang aku akan memberitahumu dengan sangat jelas, kamu tahu tentang Capius, kan? Oh, aku tahu sedikit, jawab Su Chen dengan nada pelan. Seperti yang diharapkan, Zhu Xianyao harus memberi Su Chen cepat tentang Capius. Jelas bahwa Zhu Xianyao tahu sedikit tentang dia, dan beberapa informasinya bahkan baru bagi Su Chen. Karena itu, Su Chen mendengarkan dengan minat yang tajam dan tulus. Tujuan kita kali ini adalah menemukan simpanan rahasia yang ditinggalkan Capius. Anda seharusnya sudah tahu sekarang mengapa kami membawamu, bukan? Zhu Xianyao menjawab. Ketika dia mendengar ini, Su Chen tiba-tiba tersadar. Bab 16, setiap klan memiliki kartu truf dan teknik rahasia mereka sendiri. Beberapa dirasuki sejak lahir, sementara yang lain dikembangkan melalui pelatihan sesudahnya. Karena klan naga babi perut besar memiliki garis keturunan yang unik di mana sebagian besar garis keturunan anggota mereka tetap tidak aktif, mereka sangat lemah selama tahap awal mereka. Klan Yu memahami keadaan mereka sendiri. Untuk mengimbanginya, mereka memilih untuk mengembangkan keterampilan lain. Keahlian yang dipilih klan Mu adalah formasi asal terbatas. Setiap murid klan naga babi adalah ahli formasi asal pembatas. Mereka tidak perlu berkultivasi sebelum garis keturunan mereka terbangun, tetapi mereka dipaksa untuk mempelajari formasi asal yang membatasi, sebelum garis keturunan mereka terbangun. Ini adalah dasar dari keberadaan mereka. Jika Zhu Xianyao ingin mengungkap penyimpanan rahasia, dia pasti perlu menetralkan semua batasan di kastil Laina Barat. Ini berarti dia membutuhkan ahli formasi asal pembatas untuk mendukungnya. Karena klannya telah menjodohkannya dengan Yu Tianyang, dan Yu Tianyang yang gendut itu memiliki perasaan padanya, Zhu Xianyao secara alami telah memilih Yu Tianyang sebagai ahli penetral batasannya. Yu Tianyang tidak tahu untuk apa Zhu Xianyao membawanya. Dia mengira Zhu Xianyao telah membawanya untuk mencoba dan menumbuhkan perasaannya padanya. Zhu Xianyao menatap Su Chen saat dia berbicara. Su Chen diam-diam mengutuk, aku sudah selesai. Dia tidak sepenuhnya menyadari tentang formasi asal yang membatasi. Dia telah belajar sedikit dari Jiang Hanfeng dan yang lainnya ketika dia berada di reruntuhan air emas, memberinya beberapa pengalaman dengan itu. Tapi jika dibandingkan dengan seseorang seperti Yu Tianyang, yang telah mempelajari ini selama beberapa dekade, dia pasti jauh lebih rendah. Tapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, Su Chen hanya bisa menebalkan kulitnya dan berkata, baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menemukan harta karun Capius. Kalau begitu kamu boleh pergi, aku akan meminta Jingwen untuk membantumu. Tidak, tidak perlu, saya sendiri akan cukup. Saya tidak suka orang lain mengikuti saya, jawab Su Chen. Zhu Xianyao terpana oleh ketegasannya dan merasa sedikit terkejut, bukan karena kata-katanya aneh, lagi pula, wajar baginya untuk menyimpan rahasia klannya sebaik mungkin. Namun, nada tegas ini sepertinya tidak cocok untuknya. Zhu Xianyao menatapnya dalam-dalam sebelum dia berkata, kamu benar-benar berbeda dari dirimu sebelumnya. Su Chen mengikuti kata-katanya dan berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa aku akan berubah. Dia melakukan yang terbaik untuk mencoba dan menunjukkan ekspresi percaya diri yang serius. Tetapi itu hanya membuatnya terlihat lebih lucu. Namun, masih mungkin untuk merasakan tekad dalam kata-kata dan tindakannya. Pada saat itu, bahkan Zhu Xianyao memberinya dorongan, aku mulai sedikit percaya padamu. Setelah meninggalkan Zhu Xianyao, Su Chen kembali ke kamarnya dan mengeluarkan senjata transmisi, Situa. Apa itu? Bukankah kita mengatakan bahwa kita hanya akan berbicara di pagi hari? Apakah sesuatu yang besar terjadi lagi yang membuatmu melanggar aturanmu sendiri dengan begitu cepat?
Su Chen menghela nafas dan memberitahu Si Mingfeng semua yang dia dengar. Setelah mendengar bahwa klan Zhu ada di sini untuk menyimpan rahasia Capius, Si Mingfeng benar-benar terpana. Bagaimana mungkin berita itu bisa bocor? Mungkin orang-orangmu ditangkap, tebak Su Chen. Tidak, satu-satunya orang yang tahu tentang ini semua adalah pejabat tinggi. Saya belum pernah mendengar ada pejabat tinggi yang ditangkap oleh klan Zhu dalam ingatan baru-baru ini. Kalau begitu hanya ada satu penjelasan lain, kata Su Chen perlahan. Tanpa pertanyaan, seseorang di kuil abadi diam-diam memberi informasi kepada klan Zhu. Ini tidak ada hubungannya dengan Su Chen, jadi dia tidak berencana terlalu mengkhawatirkannya. Yang dia katakan hanyalah, mari kita lupakan tentang ini untuk saat ini. Prioritas tertinggi saat ini adalah teknik formasi asal pembatas, cepat dan interogasi Yu Tianyang. Dapatkan semua yang Anda bisa darinya, serta teknik penetralan formasi asal terbatas mana yang harus saya gunakan saat mencari kastil. Itu bukan masalah, tapi apakah kamu benar-benar berencana membantu mereka menemukan simpanan rahasia? Bukankah ini hal yang bagus? Mantis mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang, jawab Su Chen. Si Mingfeng berpikir sejenak, lalu tertawa. Ya, itu benar. Dengan cara ini, rencana kita akan jauh lebih sederhana. Dengan kerjasama Yu Tianyang, masalah selanjutnya jauh lebih mudah untuk ditangani. Berdasarkan apa yang Yu Tianyang katakan padanya, ketika mencari sesuatu seperti simpanan tersembunyi, cara termudah untuk melakukannya adalah dengan hanya menetralkan formasi asal terbatas dengan formasi asal lainnya. Beberapa formasi asal secara khusus dirancang untuk menetralkan formasi asal pembatas yang tersembunyi semacam ini. Si Mingfeng memaksa Yu Tianyang untuk menuliskan semua yang dia ketahui tentang formasi asal terbatas. Su Chen kemudian meninggalkan kastil sekali dengan kedok pergi membeli bahan untuk bertemu dengan mereka. Ketika dia muncul kembali di depan semua orang, mereka semua menghela nafas kagum. Ketika Su Chen memaksa masuk ke kastil, banyak orang berpikir bahwa dia tidak akan pergi dengan utuh. Namun, peniruannya terhadap Yu Tianyang sangat akurat, membuatnya pergi secara terbuka tanpa banyak kecurigaan. Tentu saja, selain memuji Su Chen atas keberaniannya, mereka juga mengucapkan terima kasih atas rasa persaudaraannya. Jika bukan karena dia, He Su mungkin sudah terbunuh, dan gerakan serta rencana mereka akan terungkap sepenuhnya. Orang-orang dari klan Zhu belum mulai mencurigaimu? Si Mingfeng bertanya. Belum lama dan mereka sangat sibuk sekarang, mereka tidak punya waktu untuk mencurigai setiap hal kecil. Namun, akan sulit untuk mengatakannya dalam jangka panjang, jawab Su Chen. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Kita akan lihat saat kita sampai di sana. Su Chen tersenyum sembarangan. Bagaimanapun, penjaga super perseptif itu pergi bersama Pal, dan Zhu Baiyu seharusnya tidak memiliki jurus yang dapat melihat melalui penyamaran. Bahkan jika mereka mencurigai saya, mereka tidak akan melakukan apapun kepada saya sampai mereka dapat mengetahuinya dengan pasti. Misiku saat ini masih menemukan simpanan rahasia Capius secepat mungkin. Yu Tianyang menarik semua formasi asal terbatas di sini. Adapun apakah ada yang salah dengan mereka, sulit bagi saya untuk mengatakannya. Pria ini suka berpura-pura bodoh, tapi sebenarnya dia cukup cerdas. Dia harus tahu bahwa kita tidak akan membiarkannya pergi setelah masalah ini selesai. Si Mingfeng memberi Su Chen setumpuk kertas besar dengan tulisan rumit yang digambar di atasnya. Mengapa kamu tidak membiarkan dia pergi? Su Chen membalas. Dia tidak pernah menyinggung kita, kamilah yang memenjarakannya. Lebih baik biarkan dia pergi jika tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Dia sudah tahu terlalu banyak tentang kita. Kalau begitu hapus ingatannya, aku bisa melakukannya untukmu. Si Mingfeng menatap Su Chen, lalu berkata dengan sedikit senyum, kamu sedikit lebih baik hati dari yang aku harapkan. Aku hanya tidak suka membunuh orang tanpa alasan, jawab Su Chen. Dia menatap Si Mingfeng. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan membunuhnya kecuali kamu harus melakukannya. Si Mingfeng mengangguk setuju, dan Su Chen membawa tumpukan formasi asal terbatas kembali bersamanya ke kastil. Pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan tatapan kesal yang ditembakkan oleh seorang gendut kecil ke arah mereka dari sudut. Setelah kembali ke kastil Laina Barat, Su Chen mulai membangun formasi asal. Meskipun gerakannya agak kikuk, tidak ada orang di dekatnya dan tidak ada yang melihat. Formasi asal terbatas pertama adalah formasi tipe deteksi. Ini secara khusus menargetkan dan mencari formasi asal terbatas lainnya. Ada banyak formasi asal di kastil Laina Barat, tetapi kebanyakan formasi pertahanan kastil, termasuk penghalang yang mengelilingi dinding luar, lampu sentinel biru, dan banyak lagi. Ada juga beberapa yang tersembunyi di sudut yang mereka lewatkan pertama kali. Dengan formasi asal pembatas tipe deteksi ini, Su Chen memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kemampuan pertahanan kastil Laina Barat. Sayangnya, dia tidak menemukan formasi tersembunyi apapun yang mungkin berhubungan dengan Capius. Tapi itu tidak aneh, jika simpanan tersembunyi Capius semudah itu ditemukan, pasti sudah lama ditemukan.
Karena formasi asal pembatas tipe deteksi tidak memberinya sesuatu yang berguna, Su Chen beralih ke formasi asal pembatas lainnya. Ini juga merupakan formasi tipe deteksi, tetapi tidak menargetkan formasi asal terbatas. Sebaliknya, ia mencari objek non-origin energi dan mekanisme tersembunyi apapun, hal-hal seperti pintu rahasia, terowongan, dan bahkan ruang tersembunyi di antara dinding, semuanya berada dalam batas deteksinya. Bab 17, keefektifan formasi asal pembatas ini yang berfokus pada menemukan mekanisme tersembunyi sangat mengejutkan, kecuali hasilnya sama sekali tidak. Su Chen telah mencari di setiap sudut kastil, terlepas dari beberapa individu ras pasir bodoh yang telah menyembunyikan beberapa batu asal di balik batu bata, dia tidak menemukan apapun. Namun, Su Chen tidak menjadi frustrasi, dia terus membangun semua jenis formasi asal pembatas untuk menyelidiki kastil. Ada formasi asal yang menghasilkan riak energi asal dan dapat merasakan respons energi asal apapun. Formasi asal lain dapat mengerahkan gaya gravitasi untuk menyelidiki kedalaman tanah. Formasi asal lainnya dapat memindai dan menganalisis bahan konstruksi kastil. Terlepas dari itu, semua formasi asal pembatas ini sama sekali tidak efektif. Su Chen tidak dapat menemukan satu titik pun kecurigaan. Formasi asal itu sendiri baik-baik saja. Su Chen sudah memastikan itu untuk dirinya sendiri saat menggunakannya. Tapi hanya saja tempat ini benar-benar tidak memiliki rahasia tersembunyi. Bahkan jika Yu Tianyang sendiri ada di sini, dia mungkin tidak akan dapat menemukan sehelai rambut pun yang ditinggalkan oleh Capius. Kegagalan Su Chen menghancurkan seluruh rencana serangan klan Zhu. Semua orang menjadi cemas, khawatir, dan frustrasi karena ini. Bahkan Zhu Xianyao kehilangan kesabarannya. Setiap hari berlalu, ekspresinya akan menjadi sedikit lebih buruk. Sudah 7 hari, tapi kami masih belum menemukan apa-apa. Saya pikir kita hanya membuang-buang waktu. Bali Yuan berteriak frustrasi. Pria berotot setinggi 8 kaki dengan kepala botak seperti An Xiyuan ini adalah bawahan Yu Tianyang. Meskipun dia hanya berada di alam pembukaan yang, kekuatan fisiknya yang luar biasa memberinya kemampuan untuk bertarung melawan para kultivator alam gemetar cahaya. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah bahwa kultivator alam gemetar cahaya tidak menggunakan kecepatan untuk menari di sekelilingnya. Si Mingfeng dan Su Chen dapat memastikan bahwa otak Yu Tianyang tajam sebagian karena orang ini. Menurut logika konvensional, jika otak tuannya tidak setajam itu, maka setidaknya salah satu bawahannya perlu untuk mengimbangi tuannya. Dan karena Bali Yuan semua berotot dan tidak punya otak, itu berarti Yu Tianyang jelas bukan orang bodoh, meskipun dia memiliki sedikit keberanian. Ini menjadi jelas dengan interogasi berikutnya. Karena itulah Su Chen bisa berpura-pura menjadi Yu Tianyang sampai sekarang. Bali Yuan, yang paling dekat dengannya, bahkan tidak tahu ada yang tidak beres. Yang dia lakukan hanyalah mondar-mandir di lorong dengan frustrasi hari demi hari. Zhu Baiyu berkata, frustrasi tidak akan menyelesaikan masalah. Li Yuan, orang seperti apa Capius itu? Tidak mengherankan jika simpanan rahasianya sulit ditemukan. Tapi orang-orang ras roh itu sepertinya tidak berpikir begitu. Beberapa individu ras roh yang ditangkap oleh kuil abadi semuanya pergi ke kastil Laina Barat. Berdasarkan persiapan yang telah mereka buat, sepertinya semua rencana mereka sangat sederhana. Seolah-olah mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan tidak dapat menemukan simpanan. Ketika dia mendengar Zhu Xianyao mengatakan ini, kilasan inspirasi tiba-tiba menghantam Su Chen. Dia berseru, Capius adalah anggota ras roh, jadi simpanan rahasia yang dia tinggalkan seharusnya disiapkan secara khusus untuk ras roh. Mungkinkah simpanan rahasia ini hanya dapat ditemukan dan dibuka oleh individu ras roh? Tatapan penuh harapan muncul di wajah semua orang. Zhu Xianyao berkata, benar, simpanan rahasia ini kemungkinan besar ditujukan untuk individu ras roh lainnya. Itulah sebabnya semua taktik yang biasanya kita gunakan semuanya sama sekali tidak berguna. Bali Yuan tertegun, jika itu masalahnya, bukankah itu berarti kita tidak akan pernah bisa menemukan simpanan rahasianya? Tidak, kata Su Chen, jika kita tahu aspek ras roh apa yang mereka targetkan secara khusus, kita mungkin bisa menemukan solusinya. Semua orang saling melirik, lalu berkata secara bersamaan, kesadaran. Ras roh memiliki tubuh halus, dan sifat ras mereka dapat dianggap sebagai kesadaran yang kuat. Sementara manusia perlu berkultivasi dengan pahit untuk memperkuat kesadaran mereka, itu adalah hal yang mudah untuk ras roh. Jika Capius ingin memastikan bahwa simpanan rahasia hanya dapat dibuka oleh individu ras roh, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan aspek ini sebagai kunci untuk semua persiapannya. Ketika mereka memahami ini, semua orang merasa bidang pandang mereka tiba-tiba terbuka. Namun, sesaat kemudian, mereka mulai sadar. Zhu Xianyao mengerutkan kening. Kalau begitu bukankah itu berarti bahwa kekuatan kesadaran kita harus setara dengan individu ras roh untuk membuka simpanan rahasia? Dan apakah itu individu ras roh tingkat rendah, yang tingkat menengah, atau bahkan yang berjenjang tinggi? Zhu Baiyu menggelengkan kepalanya.
bahkan level individu ras roh tingkat rendah tidak dapat dicapai. Individu ras roh tingkat rendah memiliki kesadaran dengan tingkat kekuatan setidaknya 1000. Bagi kebanyakan manusia, ini pada dasarnya adalah sosok yang hanya bisa mereka impikan tetapi tidak pernah tercapai. Sangat sedikit yang bisa mencapai level ini bahkan jika seseorang hanya melihat manusia yang berspesialisasi dalam menumbuhkan kekuatan kesadaran. Su Chen telah mengembangkan kitab suci roh sejati selama 10 tahun dan menelan obat pengut roh dari waktu ke waktu, tetapi kekuatan kesadarannya hanya sekitar 400 atau lebih. Kekuatan kesadarannya adalah sesuatu yang bisa dibanggakan di antara kebanyakan manusia. Dalam hal kekuatan kesadaran murni, dia sudah setara dengan rata-rata alam pembakaran roh. Tapi jarak antara angka itu dan 1000 tidak dapat diatasi. Setelah Su Chen, kemampuan kesadaran Zhu Xianyao adalah yang tertinggi, sekitar 180 atau lebih. Namun, Zhu Xianyao juga memiliki harta karun yang dapat memperkuat kekuatan kesadarannya menjadi sekitar 300 atau lebih. Di bawahnya adalah Zhu Baiyu. Meskipun dia adalah seorang kultivator alam gemetar cahaya, garis keturunannya tidak memiliki kemampuan pesona, dan dia tidak pernah secara khusus mengembangkan kekuatan kesadaran. Dengan demikian, peringkatnya sekitar 100. Zhu Xianyao berkata, selalu ada jalan. Jika tidak ada lagi yang bisa kami lakukan, kita juga dapat mencoba menaikkannya untuk sementara. Tapi kita perlu menemukan obat yang bisa memperkuat kesadaran kita, kata Zhao Jingwen. Zhu Xianyao menatap Su Chen sekilas. Bisakah Anda membuat formasi asal yang meningkatkan kekuatan kesadaran? Su Chen menjawab, aku bisa mencobanya. Senjata yang meningkatkan energi kesadaran seseorang akan lebih baik lagi, kata Zhu Baiyu. Zhu Xianyao mengerutkan kening. Partisi angsa kesepian kekurangan sumber daya. Menemukan harta karun seperti ini mungkin akan sulit. Maka kita hanya bisa pergi ke negara Longsang untuk melihat, desas Zhao Jingwen. Semua orang menoleh untuk melirik Zhu Baiyu. Jarak antara batas Longsang Country dan lokasi mereka cukup jauh, dan menemukan harta karun yang dapat memperkuat kekuatan kesadaran seseorang bahkan lebih sulit. Jika mereka ingin melakukan ini dalam 23 hari tersisa, mereka membutuhkan Zhu Baiyu untuk bergerak sendiri. Zhu Baiyu mengerti maksud semua orang. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku hanya bisa melakukan perjalanan itu. Tapi tentang Xianling, Si Mingfeng telah mengirim beberapa ahli ke Castle Garrison untuk menyebabkan beberapa insiden tertentu, seperti kematian aneh beberapa hewan ternak, munculnya binatang vampir, atau munculnya lampu hijau aneh yang tiba-tiba, dan lain-lain. Sepertinya insiden ini aneh dan tidak berhubungan, tetapi itu menyiratkan bahwa ada beberapa orang misterius di dalam kota, membuat Zhu Xianyao dan yang lainnya sangat gugup. Setiap hari, mereka akan menginterogasi Hesu, tetapi Hesu akan membiarkan dirinya berada di bawah pengaruh kesadaran Su Chen. Dia hanya akan menawarkan sejumlah kecil informasi dalam keadaan linglung ini, sehingga Zhu Xianyao tidak dapat membunuhnya. Dalam keadaan seperti ini, kepergian Zhu Baiyu akan meningkatkan bahaya bagi Zhu Xianyao. Namun, demi kesuksesan rencana tersebut, Zhu Xianyao tetap memutuskan untuk mengambil risiko. Dari sini sangat jelas bahwa Zhu Xianyao telah menjadi cukup dewasa setelah insiden di Institut Naga Tersembunyi. Malam itu, Zhu Baiyu meninggalkan kastil Kunomor pada saat yang sama. Su Chen menggunakan alasan mengumpulkan bahan untuk meninggalkan kastil lagi. Namun kenyataannya, dia akan pergi dan menginterogasi Yu Tianyang tentang mengembangkan metode untuk memperkuat kemampuan kesadaran seseorang. Selama ekspedisi ini, mereka sama sekali tidak menemukan harta karun, tetapi keterampilan Su Chen dalam membuat formasi asal terbatas telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, kepergian Zhu Baiyu membuat Su Chen sangat terbebas. Lagi pula, seorang kultivator alam gemetar cahaya dengan garis darah Kaisar Iblis terlalu kuat. Kehadiran Zhu Baiyu telah cukup menekan Su Chen. Selain membangun formasi asal kesadaran, Su Chen juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meramu beberapa obat penguat kesadaran. Tidak ada yang tahu dengan apa Zhu Baiyu akan kembali. Jadi Su Chen hanya bisa bersiap untuk kemungkinan terburuk, tidak peduli seberapa besar dia berharap bahwa persiapan ini tidak perlu digunakan. Bab 18, Su Chen bangun pagi-pagi dan membuat dirinya rapi. Salah satu pelayan ras pasir datang dan berkata, Pangeran Yu, Tuan Chuler telah mengundang Anda untuk sarapan. Mengerti, saya akan segera ke sana, jawab Su Chen. Saat tiba di ruang makan utama, Su Chen melihat hampir semua orang hadir. Ras pasir telah mengadopsi kebiasaan ras Arcana saat makan. Mereka duduk mengelilingi meja yang sangat panjang saat makan, sementara tempat lilin berornamen dan peralatan makan yang bagus menghiasi meja tersebut. Lampu kristal tergantung tinggi di atasnya. Chuler secara teknis setengah pemilik tempat ini, jadi dia duduk di ujung meja, di sebelah kirinya adalah Zhu Xianyao, dan di sebelah kanannya kosong. Ketika dia melihat Su Chen tiba, Chuler tertawa dan memberi isyarat padanya, Pangeran Yu, silakan datang dan duduk di sini.
Dia menunjuk langsung ke kursi di sebelah kanannya. Tempat itu awalnya milik Zhu Baiyu, tetapi setelah Zhu Baiyu pergi tadi malam, kursi itu telah terbuka. Su Chen pura-pura bertindak malu-malu dan melirik Zhu Xianyao. Zhu Xianyao berkata dengan lemah, "Jika dia menyuruhmu duduk, maka duduklah." Su Chen menggumamkan, "Oh," sebelum duduk di seberang Zhu Xianyao. Dari sini, dia bisa melihat penampilannya yang indah dengan cukup jelas. Dia tidak lagi memiliki aura menawan yang dipahat dengan cermat dari sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak sangat mengantuk dan lesu, memberinya daya tarik unik yang sulit ditolak. Ini adalah wanita pertama yang pernah dilihat Su Chen yang melampaui Gu Qingluo dalam hal kecantikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhu Xianyao beberapa kali. "Sepertinya Pangeran Yu sangat menyukai kursi ini," kata Chuler sambil tersenyum. "Tapi sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya tidak ada yang memberitahuku mengapa Tuan Zhu tidak ada di sini lagi." Su Chen merasakan jantungnya melonjak. Dia tahu bahwa Chuler masih menjadi curiga. Beberapa hari terakhir ini, klan Zhu telah menjelajahi kastil Laina Barat untuk mencari simpanan rahasia ras roh. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari mata dan telinga individu ras pasir, mereka bukanlah benda mati. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan apapun? Sekarang Zhu Baiyu tiba-tiba menghilang. Kecurigaan Chuler semakin kuat. Itulah sebabnya dia sengaja mengungkitnya pagi ini. Zhu Xianyao tetap tanpa ekspresi. "Ini adalah urusan klan Zhu. Kita tidak perlu melaporkan setiap tindakan kita kepada Tuan Chuler, bukan?" Chuler terus tersenyum. "Tapi kalian masih berada di wilayah ras pasir dan kalian semua tinggal di kastil pemimpinku. Jadi setidaknya kalian harus memberiku penjelasan. Saya juga telah melihat kalian berkeliaran di seluruh kastil, tetapi Anda belum menanyakan satu hal pun tentang tambang emas Blackrock. Ini bukan sikap orang yang tertarik berbisnis, bukan?" Meskipun Chuler terlihat kasar di permukaan, jelas dari cara dia berbicara bahwa dia bukan orang idiot. Ini masuk akal. Bagaimana pelayan pribadi pemimpin ras pasir bisa menjadi idiot? Zhu Xianyao mempertahankan ketenangannya. "Tambang emas Blackrock bukanlah tujuan utama kami. Pal harus tahu ini juga. Adapun mengapa kita selalu berjalan-jalan di kastil, ya, kita harus memberi penjelasan langsung kepada Tuan Chuler." "Tolong, saya ingin mendengar detailnya," kata Chuler dengan tenang sambil memotong daging sapi di depannya dengan hati-hati. Apakah Tuan Chuler ingat pria yang menyelinap ke kastil hampir 10 hari yang lalu? Zhu Xianyao bertanya. "Tentu saja, dia masih dikurung sekarang. Dia adalah seorang pembunuh yang dikirim oleh adik perempuanku untuk membunuhku, dan mungkin ada lebih dari satu dari mereka." "Maksud Anda, beberapa hal aneh telah terjadi di Castle Garrison. Jika tebakan saya tidak salah, orang-orang saudara perempuan saya sudah tiba. Kami perlu mempertahankan diri dari ini, jadi kami telah membuat beberapa pengaturan di seluruh kastil," jawab Zhu Xianyao. Ketika Su Chen mendengar ini, dia mengangguk pada dirinya sendiri. Ini benar-benar alasan yang sangat bagus. Cara terbaik untuk membuat kebohongan lebih bisa dipercaya adalah menghubungkannya dengan peristiwa yang telah terjadi dan akan terjadi di masa depan. Balasan Zhu Xianyao jelas tidak spontan dan telah disiapkan sejak lama, memungkinkannya untuk menjawab tanpa menjadi bingung. Memang, Chuler membeku sesaat. Dia curiga dengan tindakan klan Zhu. Tapi kecurigaan pada akhirnya hanyalah kecurigaan. Sekarang Zhu Xianyao telah memberinya jawaban yang sangat masuk akal, sulit baginya untuk mempertahankannya. Dia berpikir sejenak, lalu bertanya, "Jika memang begitu, lalu mengapa Tuan Zhu pergi?" "Alasan mengapa ular begitu menakutkan adalah karena mereka selalu bersembunyi di kegelapan. Kami tidak ingin selalu waspada terhadap upaya pembunuhan bahkan ketika kami sedang tidur. Jadi cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan memancing mereka ke kail." "Jadi begitu, tapi bukankah itu cukup berbahaya untukmu? Itulah mengapa kami perlu menyiapkan beberapa tindakan pencegahan lagi di dalam kastil sebagai tindakan pencegahan," balas Zhu Xianyao tanpa mengedipkan mata. Chuler berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Selama kamu tidak akan menghancurkan kastil, aku setuju dengan ini. Pada kenyataannya, jika Anda mengirim lebih dari 10 juta batu asal, tuanku mungkin bersedia memberikan kastil ini kepada Anda." Zhu Xianyao tersenyum. "Tentu saja saya tahu bahwa mendapatkan kastil bukanlah masalah jika saya mengeluarkan sejumlah uang. Tetapi masalahnya adalah saya tidak ingin menghabiskan apapun. Apakah Anda benar-benar berpikir klan bangsawan garis darah dapat menghabiskan uang seolah-olah tumbuh di pohon?" Setelah sarapan, Chuler pergi. Zhu Xianyao juga berdiri dan berkata, "Tianyang, ikuti aku sebentar." "Oke." Su Chen, dengan patuh, menjawab. Zhu Xianyao berjalan di depan, tangannya di belakang. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan Su Chen mengikuti di belakangnya dalam diam. Baru setelah mereka tiba di pintu masuk kastil, Zhu Xianyao akhirnya berhenti. Zhu Xianyao memperhatikan orang-orang yang bekerja di luar kastil dari jauh dan berkata, "Kamu mungkin harus membuat beberapa formasi asal lagi di kastil ini nanti.
kita benar-benar akan menyiapkan formasi asal. Su Chen sedikit terkejut. Ya, karena kita sudah memberitahu Chuler sebanyak itu, kita harus menindaklanjutinya. Dan karena bawahan Xianling sudah ada di sini, cepat atau lambat mereka akan menyerang. Paman ke-6 baru saja pergi, menjadikan ini kesempatan besar bagi mereka untuk menyerang. Tidak mungkin mereka akan melepaskannya. Bersiap untuk berjaga-jaga bukanlah hal yang buruk. Su Chen kagum ketika mendengar ini. Akibat yang paling umum dari sebuah kebohongan adalah bahwa Anda perlu membangun lebih banyak kebohongan untuk mempertahankannya. Upaya pembunuhan Zhu Xianling adalah kebohongan yang dihasilkan dari upaya Su Chen dan yang lainnya untuk menyelamatkan He Su. Sekarang, bagaimanapun, Zhu Xianyao telah mengingatnya, dan itu bahkan memengaruhi gerakan yang direncanakannya. Mungkin Zhu Xianyao telah mengatakan beberapa bagian dari kebenaran, dan dia juga berharap menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan seorang pembunuh. Masalahnya adalah, di mana para pembunuh untuk dia keluarkan? Su Chen menangis memilukan di dalam hatinya, tapi bagaimanapun juga, dia hanya bisa mengangguk dan setuju dengan permintaan Zhu Xianyao. Nah, sekarang dia harus pergi dan menyelidiki Yu Tianyang untuk mendapatkan metode membuat formasi asal defensif. Formasi asal pembatas rahasia klanmu pada dasarnya akan sepenuhnya dipelajari dan dipelajari oleh Su Chen pada tingkat ini. Baiklah, kalau begitu aku akan keluar dan mencari beberapa materi lagi sebentar lagi, kata Su Chen. Dia melirik ke depan kastil. Sebuah gerbong perlahan maju ke arah mereka, tetapi telah menabrak seseorang di jalan dan terbalik. Orang yang mendorong kereta mulai berdebat dengan orang yang ditabraknya. Sekilas saja sudah cukup untuk ekspresi Su Chen berubah secara drastis. Dia berteriak, "Hati-hati!" Sebuah anak panah terbang ke arah mereka. Bab 19, panah tajam terbang di udara, meluncur ke arah wajah Zhu Xianyao. Saat hendak menusuk wajahnya, Su Chen tiba-tiba mendorong Zhu Xianyao, menjatuhkannya ke samping. Panah, yang bersinar dengan rona hijau tinta, terbang melewati wajahnya, hanya memotong beberapa helai rambut saat terbang. Zhu Xianyao dengan cepat berguling mundur ke posisi berjongkok, namun, dia belum bangkit kembali, ketika sejumlah sosok muncul dengan cepat di kaki kastil dan mulai menembak ke sisi kastil. Dinding kastil semacam ini pada dasarnya tidak berguna melawan Origin Kiskolar. Mendaki tembok adalah hal yang mudah, hanya dengan beberapa lompatan, sekelompok orang dengan cepat mencapai puncak tembok. Orang di paling depan menebas Zhu Xianyao dengan pedangnya. Bilahnya melonjak dengan momentum yang besar, membawa niat membunuh yang kuat. Saat ini, Zhu Xianyao sudah mulai bereaksi. Dia membanting telapak tangannya ke tanah, mengirim dirinya terbang ke udara untuk menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dua orang lagi menyerang ke depan. Pedang mereka berkilauan dengan cahaya yang tajam dan menusuk, ujung pedang mereka bersinar beku. Zhu Xianyao mundur, tangan kosongnya melepaskan gelombang energi. Pada saat yang sama, pekikan melengking keluar dari mulutnya, dia jelas memanggil bala bantuan. Namun, lawan lainnya juga tahu bahwa peluang mereka untuk membunuhnya semakin tipis. Gelombang energi besar melonjak ke depan, menghalangi bagian depan, belakang, kiri, dan kanan Zhu Xianyao, membuatnya tidak memiliki cara untuk bermanuver sama sekali. Pada saat yang sama, tiga penyerang pertama secara bersamaan mengangkat pedang mereka dan mengayunkannya ke Zhu Xianyao. Zhu Xianyao tahu situasinya tidak baik. Dalam menghadapi keadaan putus asa seperti itu, dia mengungkapkan ekspresi yang menyedihkan. Ketika ketiga pembunuh itu melihat ini, mereka benar-benar membeku sesaat. "Bodoh, bangun!" Sebuah geraman rendah mengguncang mereka bertiga secara bersamaan dari lamunannya. Namun, di saat ragu-ragu yang singkat ini, Zhu Xianyao telah menyerang. Lapisan energi mulai memancar dari tangannya, menghantam salah satu penyerang dan membuatnya terlempar. Dia segera berbalik dan menusukkan jarinya ke penyerang lain. Orang itu menanggapi dengan serangan pedang, dengan paksa menghalangi tusukan jari agar tidak maju. Pada saat yang sama, pedang orang ketiga melesat. Zhu Xianyao ingin mengaktifkan skill pesonanya lagi, tetapi teriakan melengking tiba-tiba menembus kesadarannya. Dia hanya bisa mendengar suara itu, tetapi tidak bisa benar-benar melihat orang yang membuat suara itu. Seolah-olah dia tertusuk jarum, Zhu Xianyao merasa kepalanya tiba-tiba sakit, dan dia tidak dapat mengaktifkan skill pesonanya pada saat itu. Pedang pembunuh itu sudah menuju ke arahnya, membawa niat membunuh yang kuat. Sensasi keputusasaan merayap ke dalam hati Zhu Xianyao. Pada saat itu, sesosok tubuh gemuk tiba-tiba melintas di depannya, membanting keras ke penyerang. "Jangan sakiti Yao Yaoku." Mengikuti geraman yang dalam ini, dua sosok yang terjalin jatuh dari dinding kastil. "Tianyang!" teriak Zhu Xianyao, panah lain terbang di udara. Zhu Xianyao sudah terbang ke udara, sinar cahaya kemasan mulai bersinar dari tubuhnya. Panah itu menghantam tubuhnya tetapi tidak dapat menembusnya. Garis-garis cahaya pisau tajam melonjak di udara, mengejar Zhu Xianyao.
1, 2, 3, di bawah kekuatan 3 serangan pedang ini, sinar cahaya kemasan Zhu Xianyao yang melindunginya hancur berkeping-keping. Serangan pedang terus mengejar Zhu Xianyao, yang menari di udara saat dia mundur. Teriakan ini juga mengejutkan orang-orang di kastil. Zhao Jingwen adalah orang pertama yang mengejar. Matanya menjadi merah karena marah ketika dia melihat ini dan menyerang ke depan. Tombak panjangnya melonjak ke depan. Tombak itu meraung ke depan seperti naga, menghantam serangan pedang yang terbang di udara dan melepaskan riak energi yang menakutkan. Zhao Jingwen dipaksa mundur. Hal yang paling mengejutkan adalah serangan pedang kelima telah muncul. Itu ditujukan ke Zhu Xianyao lagi. Tampaknya penyerang tidak akan kembali jika dia tidak membunuh Zhu Xianyao. Saat serangan pedang kelima ini hendak mendarat, tangan besar yang terbuat dari pasir muncul, meraih seberkas cahaya pedang. Bila cahaya itu berjuang di genggaman tangan besar pasir seolah-olah itu hidup, pada akhirnya, tangan pasir benar-benar tidak dapat mempertahankan kendalinya dan akhirnya dihancurkan oleh bilahnya dan tertiup angin, menghilang tanpa jejak. Angkat penghalang pertahanan, Chuler berteriak keras. Panah ketiga ditembakkan ke udara, tapi menghantam tepat ke penghalang. Orang-orang dalam bayang-bayang tahu bahwa usaha pembunuhan mereka telah gagal. Salah satu dari mereka membentak, mundur, dan serangan mereka berhenti. Mencoba untuk pergi begitu cepat, jejak kemarahan muncul di wajah Chuler. Tangan besar pasir muncul lagi, membungkus dirinya di sekitar pembunuh yang menggunakan pedang, sementara tombak pembelah awan Zhao Jingwen telah berhasil menahan pembunuh yang menggunakan pedang. Zhu Xianyao berlari menuju tepi tembok kastil dan melihat ke bawah. Dia melihat Yu Tianyang telentang di dekat dinding kastil, sementara pembunuh yang telah dia lempar dari dinding kastil telah terbunuh. Setelah diperiksa lebih dekat, dia telah meninggal karena tulang belakang yang terputus. Mungkin dia kurang beruntung dan kepalanya membentur tanah terlebih dahulu, menyebabkan lehernya patah karena benturan. Saat dia melihat ini, Zhu Xianyao menghela nafas lega. Selama Yu Tianyang baik-baik saja, itu sudah cukup. Fakta bahwa dia telah menyelamatkannya, belum lagi dia mengorbankan tubuhnya sendiri, telah sangat meningkatkan perasaan niat baik Zhu Xianyao terhadapnya. Kedua pembunuh lainnya tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dan dengan tegas mengarahkan pedang mereka pada diri mereka sendiri. Mereka lebih baik mati daripada jatuh ke tangan musuh mereka. Sekarang semua pembunuh sudah mati, Zhao Jingwen berlari. Nona muda, apakah kamu baik-baik saja? Ekspresi Zhu Xianyao sangat tajam. Aku baik-baik saja, tapi sayangnya aku harus membakar jimat emas pelindung dari ibu. Itu semua salahku. Aku tidak bisa melindungi nona muda dengan cukup baik, Zhao Jingwen berkata dengan sangat menyesal. Lupakan saja, itu bukan salahmu. Kali ini semua berkat Tianyang, dialah yang menyelamatkanku. Jika tidak, anak panah pertama itu mungkin akan merenggut nyawaku. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan jimat emas pelindungku. Dia juga memiliki garis darah Kaisar Iblis, bahkan jika itu belum terbangun, dia masih bukan orang biasa, kata Zhao Jingwen dengan hormat dan pergi untuk meraih Su Chen. Chuler juga berjalan mendekat, ekspresinya muram. Saya harus meminta maaf kepada kalian semua. Sepertinya saudaramu benar-benar ingin membunuh Hemu. Anda harus sedikit lebih berhati-hati. Mereka menyerang tepat setelah paman ke-6 pergi. Sepertinya mereka benar-benar menjadi tidak sabar. Ekspresi Zhu Xianyao sangat jelek. Dia tidak mengira serangan kedua akan terjadi, tetapi lawannya tampaknya tidak mau melepaskannya dan tidak akan meninggalkannya sendirian sampai dia mati. Bahkan Su Chen, yang didukung kembali oleh Zhao Jingwen, memiliki ekspresi pucat. Pembunuhan, sebenarnya telah terjadi percobaan pembunuhan. Sebenarnya ada pembunuhan sialan, dan dia telah menyelamatkan Zhu Xianyao. Apa yang sedang terjadi? Su Chen tiba-tiba merasa sangat pusing. Perkembangan situasi telah jauh melampaui harapannya. Zhu Xianyao berjalan mendekat. Tianyang, kamu baik-baik saja. Su Chen menggosok kepalanya dan menunjukkan senyum bodoh. Aku baik-baik saja, tubuhku tebal, jadi aku baik-baik saja, hanya bahu saya yang terluka sedikit. Saat dia berbicara, dia mengungkapkan lengannya yang gemuk. Memang, daging di pundaknya telah robek dan sangat berdarah. Meski terlihat cukup mengejutkan, itu masih luka ringan. Zhu Xianyao mengeluarkan sebotol obat. Ini adalah bubuk naga giok. Jangan khawatir, Anda akan segera baik-baik saja setelah Anda mengoleskannya. Saat dia berbicara, dia membungkuk untuk mengoleskan obat itu ke Su Chen secara pribadi. Tangannya ramping, dan sentuhannya lembut dan hangat. Saat dia meremas lengan Su Chen merasakan rahangnya mengendur. Meski hanya sesaat, Su Chen mempertahankan ekspresi ini. Dia tahu bahwa jika ini Yu Tianyang, dia pasti akan bertindak sedikit lebih bejat. Zhu Xianyao menyaksikan Yu Tianyang, menatapnya dengan bingung, mulutnya terbuka lebar saat senyum puas muncul di wajahnya, sedikit air liur juga keluar dari mulutnya. Niat baik yang dia rasakan terhadapnya sedikit berkurang.
Zhu Xianyao memelototinya dan memasukkan obat itu ke tangan Su Chen. Pakai sendiri, Su Chen tahu bahwa aktingnya agak berlebihan, tapi ini juga niat aslinya, tidak peduli apa, dia tidak ingin terlalu dekat dengan Zhu Xianyao. Lagi pula, Zhu Xianyao menganggapnya sebagai gangguan jauh lebih baik daripada dia menyukainya. Tetapi bahkan jika dia menginginkan hal-hal seperti itu, kenyataan seringkali justru sebaliknya. Bab 20, Zhu Xianyao sedang berdiri di kamarnya, menatap jendela ketika seseorang tiba-tiba mengetuk pintunya. Zhu Xianyao berkata, "Masuk." Su Chen membuka pintu, memegang sebotol obat di tangannya. "Ini, aku datang untuk mengembalikan obatmu kepadamu." Dia tergagap ketika dia meletakkan botol obat sebelum mundur dengan hati-hati. "Berhenti di sana." Su Chen menghentikan langkahnya. Zhu Xianyao berbalik, "Apakah aku mengatakan bahwa kamu bisa pergi?" Su Chen menggaruk kepalanya tanpa malu-malu, dengan sengaja bertindak seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa. Zhu Xianyao menatapnya dan berkata, "Kamu dulu mencoba dan tinggal di sini selama mungkin ketika kamu datang, tetapi kamu telah berubah beberapa hari terakhir ini, kamu tidak lengket dan bahkan tampak menjauhkan diri, karena kamu menyatakan akan melakukan yang terbaik untuk memamerkan sisi baikmu. Apakah ini yang ingin kamu tunjukkan kepadaku?" Su Chen menjawab dengan tenang, "Ya, inilah yang ingin aku tunjukkan. Kamu tidak suka ketika aku terobsesi denganmu. Setelah aku memikirkan semuanya, aku menyadari bahwa tipe orang yang kamu sukai adalah seorang pahlawan yang dapat mengangkat surga seorang diri, bukan orang sepertiku yang hampir tidak memiliki bakat. Jika aku ingin memenangkan kasih sayangmu, aku perlu berkultivasi keras dan mencapai sesuatu sehingga kamu akan melihatku dengan cara berbeda. Itulah yang akan dilakukan pria sejati. Aku katakan sebelumnya bahwa aku akan berubah, dan aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan." Zhu Xianyao terus menatap tajam ke arah Su Chen. "Apa yang kamu katakan itu benar, tapi kamu berubah begitu cepat sehingga aku masih belum terlalu terbiasa. Seolah-olah kamu telah berubah menjadi orang yang berbeda, dan orang ini terasa sangat akrab." Akrab, kenangan dia tentang Su Chen hampir sepenuhnya terhapus. Bagaimana mungkin orang ini masih merasa begitu akrab denganku? Su Chen tidak bisa mengerti. Namun, hal-hal seperti ingatan selalu sulit untuk dipahami. Meskipun Su Chen memiliki teknik untuk menghapus ingatan orang, itu tidak berarti dia bisa memahaminya sepenuhnya. Anda dapat menghapus ingatan seseorang dengan memukul kepalanya dengan keras, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda memahami mekanisme yang tepat di balik cara kerja ingatan. Su Chen sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Zhu Xianyao, tapi dia terus bersikap bodoh. Itu tidak secepat itu. Mungkin itu hanya karena Anda tidak terbiasa dengan orang yang selalu mengikuti Anda sepanjang waktu tiba-tiba menjauhkan diri. Tapi meskipun kamu mengatakan bahwa kamu menjauhkan diri dariku, kamu tetaplah yang menyelamatkanku pada saat kritis itu. Aku melakukannya untuk memperkuat diriku dan lebih dekat denganmu terlebih dahulu. Dari awal hingga akhir, perasaanku padamu tidak pernah berubah. Apakah aneh kalau aku menyelamatkanmu? Su Chen menjawab. Penjelasan Su Chen sangat sempurna, bahkan dia sendiri merasa sedikit mabuk. Zhu Xianyao tertawa, "Kamu memang telah meningkat sedikit, bahkan caramu berbicara berbeda dari sebelumnya. Jika Anda mengatakan demikian, maka saya sangat senang. Ini berarti usaha saya cukup berhasil," jawab Su Chen dengan sedikit senyum. "Ya, itu sangat sukses." Zhu Xianyao mengangguk. "Tapi itu tidak cukup membuatmu jatuh cinta padaku, kan?" Su Chen bertanya dengan sengaja. Zhu Xianyao menggelengkan kepalanya. Su Chen dengan sengaja menghela nafas kecewa, lalu berkata, "Karena itu masalahnya, aku akan pergi." Zhu Xianyao berkata, "Meskipun aku belum jatuh cinta padamu, kamu adalah teman yang bisa aku percayai. Jika kamu memiliki kebutuhan di masa depan, tolong beritahu aku." Jika Yu Tianyang yang asli mendengar ini, dia mungkin akan sangat bersemangat sehingga dia akan melompat ke udara. Su Chen terpaksa meniru sikap bersemangat ini. Kemudian, setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Karena kita sekarang adalah teman yang saling percaya, saya punya pertanyaan yang saya tidak yakin harus saya tanyakan." "Tanyalah, jika saya bisa memberi Anda jawaban, saya akan melakukannya." "Mengapa kamu begitu tertarik dengan rahasia Capius? Apakah hanya demi uang?" "Uang?" Ekspresi mencemooh muncul di bibir Zhu Xianyao. Tidak ada yang tahu persis apa yang ditinggalkan Capius, dan tidak ada yang tahu apakah itu akan berharga. Dari sudut pandang bisnis, menghabiskan begitu banyak energi untuk mendapatkan hadiah yang tidak seorang pun tahu nilai dari risiko menyinggung pemimpin seluruh ras sangatlah bodoh. "Itu juga yang kupikirkan," kata Su Chen. "Jika hanya untuk uang, Zhu Xianyao tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini." Zhu Xianyao menghela nafas, "Alasan saya mengambil risiko ini bukan karena mungkin ada sesuatu yang berharga di tempat itu tetapi karena Capius sendiri. Capius adalah pemimpin ras roh dan sangat berbakat dalam jurus tipe kesadaran. Hal-hal yang dia tinggalkan kemungkinan besar terkait dengan kesadaran." "Yao Yao,
Kamu ingin lebih banyak origin skill tipe kesadaran, apakah itu untuk lebih memperkuat garis keturunanmu? Zhu Xianyao menggelengkan kepalanya. Hal-hal yang ditinggalkan Capius mungkin berguna untuk memperkuat kekuatan sihir dari garis keturunanku. Tapi kemungkinan itu terjadi terlalu kecil, jadi itu bukan tujuan utamaku. Tujuan utama saya adalah karena, hanya dengan origin skill tipe kesadaran saya dapat memperoleh kembali ingatan yang saya miliki. Su Chen merasa hatinya bergetar. Mata Zhu Xianyao berbinar-binar. Paman 11, Zhu Chen, dan Yan Yang, mereka semua mati. Itu adalah kekalahan paling pahit yang pernah saya derita, dan tidak mengetahui bagaimana saya sendiri dikalahkan bahkan lebih menyiksa. Saya kehilangan ingatan saya karena Su Chen menggunakan salah satu teknik rahasia klan Zhu saya. Jadi dia tahu bahwa dialah yang telah menghapus ingatannya. Su Chen membenarkan pemikiran ini saat ini. Tapi ternyata, dia tidak menyadari isi ingatan itu. Dia tahu bahwa Su Chen telah membohonginya, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya. Teknik rahasia klan Zhu, Su Chen pura-pura kaget. Ya, teknik rahasia klan Zhu, saya tidak kehilangan ingatan saya karena cedera tetapi karena Su Chen, kata Zhu Xianyao dengan marah. Tapi aku tidak bisa memberitahu siapapun. Mengapa tidak? Su Chen bertanya. Namun, begitu dia melontarkan pertanyaan itu, dia menyadari betapa bodohnya itu. Memang, Zhu Xianyao berkata, jika saya memberitahu seseorang, itu berarti saya telah jatuh ke tangan lawan, dan bahkan bekerja sama dengan lawan di beberapa titik. Akulah yang membantunya menipu klanku dan yang mewariskan teknik rahasia klanku kepadanya, dan karena akulah konflik antara klanku dan kuil abadi ini terjadi. Dia menatap Su Chen, apakah kamu tahu apa artinya itu? Itu berarti kamu membuat kesalahan besar dan akan dihukum berat oleh klanmu, bahkan statusmu sebagai pewaris mungkin tidak dipertahankan, jawab Su Chen tanpa daya. Ini adalah sesuatu yang telah dia pikirkan sejak lama. Dan meskipun Zhu Xianyao belum memulihkan ingatannya, dia dapat menjelaskan skema umum segera setelah dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Su Chen. Mata Zhu Xianyao berkaca-kaca. Ya, jadi, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi jika memang begitu, lalu kenapa kau harus pergi dan mencari kenangan itu? Anda sudah menebak jawabannya. Bahkan jika Anda terus menyelidiki, yang akan terjadi hanyalah Anda akan mengkonfirmasi apa yang telah terjadi. Apa gunanya itu? Su Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kebenarannya tidak jauh dari dugaan Zhu Xianyao. Bahkan jika ingatannya pulih, itu hanya akan mengisi beberapa celah kecil. Zhu Xianyao menjawab dengan kasar. Tentu saja saya harus menyelidikinya, ini adalah penghinaan terbesar yang pernah saya alami. Apapun yang terjadi, aku harus mencari kenangan yang telah hilang. Hanya dengan menemukan ingatan itu, saya dapat mengetahui apa yang Su Chen lakukan terhadap saya, rahasia dan kelemahan apa yang dia miliki, dan apa semua rencananya. Baru setelah itu, bisakah saya membalas dendam? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a